Selamat pagi Jemaat Obaja semuanya. Shalom. Shalom. Kurang semangat nih. Selamat pagi Jemaat GPD Obaja. Shalom, selamat pagi, good morning, selamat tahun baru. Sebelumnya kami mengucapkan Happy New Year 2024. Semoga di tahun ini kita semakin intim lagi dalam Tuhan. Amin. 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 Mari saudara jemaat, kita mau menyiapkan hati kita mau menyiapkan pikiran kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Saya undang untuk seluruh jemaat bangkit berdiri. Kita mau berterima kasih, kita mau mengucap syukur untuk setiap perbuatan Tuhan yang sudah dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkat. Benar Tuhan. Tuhan pasti Tiada yang mustahil bagi Tuhan. percaya. Kami percaya. Kami percaya Tuhan. Tuhan pasti Tuhan pasti sanggup. Kami percaya kepada-Nya. Tuhan yang selalu sanggup. Tuhan pasti sanggup.
Yesus, terima kasih Tuhan. Kami merasa tahun baru ini sangat mengesankan bagi kami Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menjaga kami selama setahun terakhir Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kami juga Tuhan. Engkau telah memberikan kami keselamatan, Engkau telah memberikan kami kesehatan Tuhan. Terima kasih buat segala yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih buat semua mukjizat-mukjizat yang telah terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami rindu lebih lagi merasakan mukjizat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus buat semua pengorbanan-Mu, buat semua yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Intinya kami mengucapkan terima kasih Yesus untuk segala-galanya Tuhan. Biarlah di tahun yang baru ini kami tetap terus mengingat Engkau, tetap terus berjalan sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Kami tetap kuat, kami tetap tegar, dan kami tetap setia di nama-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus, kami siap untuk memulai ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Seluruh jemaat tetap tinggal bangkit berdiri. Semuanya bersuka cita, amin, haleluya. Haleluya. Yang bersuka cita lambaikan tangan buat Tuhan Allah kita. Kita mau salam dulu kanan dan kiri, kita katakan Happy New Year. Tuhan Yesus baik. Amin. Bersyukur lamanya dengan pujian, penuhi baiknya dengan nyanyian syukur, hadiratnya berunsur kacita. Selam Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, haleluya, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Bersorak untuk Tuhan, amin. Masuk ke kami bersyukur Tuhan. Glory, 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 haleluya. Mari kita nyanyikan. Mari masuk gerbangnya, hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya, dengan nyanyian syukur, hadiratnya berunsur kacita. Sama-sama kita katakan. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Sekali lagi katakan, sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Selama-lamanya. Amin. Bertepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Amin. Haleluya. Nama-Mu Tuhan. Yes. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Yes. Kuat dan penuh kemuliaan.
membebaskan jiwa, kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terima kasih. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Terima kasih Yesus. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Sama kita larang. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Oleh darah anak domba, Oleh kesaksian kita. oleh kesaksian kita, iblis Kuasanya dihancurkan. kuasanya Oleh siapa saudara? oleh darah anak domba. Terima kasih Yesus. Sama-sama kita katakan bernyanyi. Sekarang telah tiba, Haleluya, amin. Selamatan dan kuasa. keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekali lagi katakan. Sekarang telah tiba, Selamatan dari Tuhan dan kuasa dari Tuhan. keselamatan Yes. dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sama-sama kita katakan. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian Haleluya. kita, Iblis iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi kita katakan. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba.
besar maha agung, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku, dalam tanganmu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Jiwa pun memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidup.
Tuhan, Terima kasih. Yesus Allah kami yang selalu menjaga dan melindungi kami Bapa. Ya Tuhan Yesus. Hingga pada hari ini Tuhan, Terima kasih Bapa. di awal tahun 2024 Tuhan kami masih boleh berada di tempat ini. Terima kasih. Semuanya hanya karena kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami percaya. Pada hari ini Tuhan, kami juga mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Kau boleh memberkati hamba-Mu. Apa yang disampaikan boleh menjadi kebenaran bagi setiap kami. Dan kiranya Tuhan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Begitu pula dengan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran-Mu Bapa. Kiranya Kau boleh pakai dia dengan luar biasa. Dan semakin hari boleh semakin sesuai dengan kehendak-Mu untuk pertumbuhan pelayanan di tempat ini. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap jemaat yang akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati apa yang mereka lakukan dalam pekerjaan mereka, pendidikan mereka, ataupun sebagai ibu rumah tangga. Tuhan yang memberkati mereka. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa
berkumpul sendiri, Bapa Allah takkan pernah dibiarkan, takkan pernah dibiarkannya. Ku berkumpul sendiri, Bapa Allah Selamat tahun baru buat sidang jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Para pelayan Tuhan boleh ambil tempat di bawah. Senang sekali kita bisa jumpa di tahun baru. Kita ada di rumah Tuhan. Kita membuka tahun baru ini dengan iman kita kepada Tuhan, bahwa segala sesuatu yang dimulai dengan Tuhan akan disertai Tuhan sampai pada akhirnya. Amin. Kita percaya kita sudah memulainya di tahun ini, di tanggal 1 bersama Tuhan, ada di rumah Tuhan, menyembah, memuji, mendengar firman. Saya percaya Tuhan akan menyertai kita sampai pada akhirnya. Keluaran pasal 13 ayat 18. Oke, sudah dapat? Keluaran pasal 13 ayatnya yang ke-18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sebagaimana saya bilang sama saudara hari Minggu kemarin, Bapak Ibu, kita akan bicara tentang padang gurun hari ini, dan kita sudah baca satu ayat tentang padang gurun. Ayat 18 ini saudara bilang Tuhan atau Allah menuntun bangsa itu berputar. Jadi ada kata jalan berputar. Pertama, Allah menuntun orang Israel untuk jalan berputar dan bukan berputar-putar. Saudara, sebenarnya ada jalan yang pintas. Kita tahu bahwa ini adalah perjalanan dari Mesir ke tanah perjanjian. Dulu ada orang loh tinggal di tanah perjanjian yang pergi ke Mesir. Siapa mereka? Saudara-saudara Yusuf, ya, anak Yakub. Dan itu perjalanan tidak dikatakan panjang. Tapi kita tahu perjalanan orang Israel dari tanah Mesir ke perjanjian 40 tahun. Makanya sebenarnya ayat 17, coba kita tunjuk ayat 17. Ayat 17. Bunyi gini, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun. Nah, ini kata Allah tidak menuntun. Ayat 18, Allah menuntun. Ayat 17, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Jadi sebenarnya ada jalan dekat yang tidak memerlukan waktu lama dan lebih cepat kepada janji Tuhan, tetapi ada jalan lain, saudara. Dan saya mau bilang, orang Israel ini berjalan di jalan yang mereka lalui itu bukan karena orang Israel punya kesalahan, bukan orang Israel punya pelanggaran kepada Tuhan, bukan karena orang Israel punya pilihan sendiri, tapi saudara lihat bahwa Allah itu yang menuntun. Berarti Allah lah yang memberi apa? Jalan. Jadi peristiwa pengalaman padang gurun atas hidup orang Israel adalah keputusan Tuhan. Saudara, nanti kita sebentar lihat bahwa ada lagi satu yang hidup di padang gurun, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Alkitab bilang maka roh membawa dia. Itu bukan terjemahan membawa, terjemahan aslinya roh mendesak dia, memaksa dia. Jadi Tuhan ada di sana, bukan keputusan Yesus. Saudara, itu dua dulu, mari kita bayangkan hidup ini. Hidup ini harus terjadi dalam kendali Tuhan, bilang amin saudara. Hidup ini, jalan yang kita lalui adalah harus jalan yang ditunjukkan Tuhan atas kita.
Persoalan kemudian jalannya model apa? Jalannya modelnya bagaimana? Enak atau tidak? Licin atau enggak? Berkerikil atau nyaman? Itu adalah nomor 2. Nomor 1 pertanyaannya, apakah kita berjalan di jalan Tuhan atau tidak? Kita baru mulai tanggal 1, saya mau namakan 2024, harus kita tahu jalan yang kita lalui di 2024, apakah jalan Tuhan atau jalan kita? Haleluya. Oke. Bapak Ibu Saudara, tadi dibilang ada jalan yang lebih dekat, tapi Tuhan punya mau jalan di jalan yang Tuhan mau. Pertanyaannya adalah, kenapa Tuhan harus bawa orang Israel lewatin padang gurun? Kalau 2024, saudara tiba-tiba hadapi hidupmu bukan seperti padang rumput yang hijau, tapi hidupmu ngalamin, aduh Tuhan ini kok padang gurun. Ingat, padang gurun gak ada janji kehidupan, gak ada harapan di sana. Aduh, di sana ada, coba lihat Yesus di Alkitab bilang, Yesus itu bersama dengan binatang-binatang liar. Ada kalajengking pembunuh di sana. Tidak ada kehidupan. Kalau malam dingin banget, kalau siang panas banget. Tidak ada orang yang bisa piknik di padang gurun berlama-lama. Terkecuali emang gak pernah lihat padang gurun, pingin lihat sepentas, tinggal tidak mau. Bapak Ibu, tapi kenapa itu yang Tuhan tunjukkan buat hidup kita? Nah, kita mau belajar ini hari ini. Kalau 2024 engkau alami padang gurun, saudara harus tahu. Pertama, kenapa Israel diizinkan ke padang gurun? 1, karena Tuhan mau melepaskan mereka dari tanah Mesir. Apa tanah Mesir? Perbudakan. Saya mau beritahu sama saudara, mana lebih enak, diperbudak atau lewat padang gurun? Sesusah-susahnya padang gurun, tidak lebih enak ada di perbudakan. Perbudakan mereka hidup dalam kontrol dan mati begitu banyak orang Israel. Orang Israel dibunuh. Pitom, Ramses adalah 2 kota besar di Mesir yang dibangun dengan keringat orang Israel. Dan mereka lalai sedikit, upahnya adalah maut. Anda lihat Musa pernah sakit hati ketika orang Israel dipukuli seperti binatang. Makanya datanglah, bangkitlah rasa bela negeri, bela suku nih. Oh, ini Ibrani, kenapa kamu gitu, saudara? Musa punya rasa itu. Dia bunuh orang Mesir. Kenapa? Karena diperlakukan seperti binatang. Bapak Ibu Saudara, kadang kita gini, kenapa Tuhan ngasih kita susah? Kita lupa Tuhan ngasih kita di kesempatan ini karena Tuhan sebenarnya melepas kita dari masa yang lebih susah dari sekarang ini. Haleluya. Karena kita ngikutin apa? Ngikutin ego kita, ngikutin kemauan kita, ngikutin rasa kita. Tuhan gak enak. Tapi coba kita lihat hidup kita kemarin, jauh lebih susah loh dari hari ini. Bisa bilang haleluya? Nah, itu pertama kita belajar. Kedua, kenapa Tuhan membiarkan mereka lewati padang gurun? Karena Tuhan mau giring mereka ke tanah perjanjian. Haleluya. Bahasanya gini, tanpa padang gurun tidak ada tanah perjanjian. Tanpa padang gurun tidak ada tanah perjanjian. Itu sebabnya lewatin padang gurun hidup saudara dengan sukacita. Jangan menilai sesuatu di awal atau di pertengahannya. Saudara kalau nonton sepak bola, kalau udah 2-0, jangan menyerah. Sebelum pertandingan selesai, masih ada kesempatan untuk menang. Sama, waktu Tuhan giring hidup kita. Jangan kita menilai Tuhan di masa pertengahan hidup kita, pertengahan jalan kita. Tuhan kok susah jadi orang Kristen. Enggak, belum finish hidup kita. Dengar, kesukaranmu adalah langkah Tuhan untuk membawa engkau kepada perjanjian Tuhan. Apa itu perjanjian Tuhan? Negeri yang penuh berkat Tuhan. Apa itu? Penuh limpah madu, limpah susu. Kehidupan yang menyenangkan. Tapi dengar baik, tidak ada yang menyenangkan tanpa Tuhan memberikan padang gurun. Kalau ada bahasa atau peribahasa mengatakan begini, berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian, bersakit-sakit dahulu, matilah kemudian. Bersenang-senang kemudian. Haleluya. Amin. Ini rumus, saudara. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Orang Kristen jemaat Owajang gak boleh ngeluh. Karena tahun ini kan bukan tahun janji Tuhan buat kita. Kita senang terus. Pokoknya kamu hoki mulu, gak usah takut. Gak ada. Tak pernah dia janji. Oh, langit selalu biru. Maksud saya, tak pernah dia janji selalu kan panas. Tak pernah dia janji. Nada F.
Nggak usah. Selalu ada hujan, tetapi dia janji kan besertaku bila topan ganas melandamu. Jadi Tuhan nggak janji hidupmu panas atau hujan, tapi Tuhan janji kalau ada masalah Tuhan hadir di situ. Haleluya. Jadi hidup kita gitu. Konsentrasi dengan setiap persoalan hidup kita, karena padang gurun kesukaran, kesulitan. Mungkin sih ada yang senang masuk tahun baru, aduh nggak ada harapan. Bisnis saya 2023 nggak ada tanda-tanda keberhasilan. Aduh 2024 tahun kesukaran, tahun politik, tahun susah. Dengar baik, Tuhan kalau ada bersama hidup kita, Tuhan jadi pembela kita di tengah-tengah masa padang gurun hidup saudara. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, beberapa banyak tokoh di Alkitab lewat padang gurun. Abraham, Ishak, Yakub itu kehidupan yang penuh di padang gurun. Ada orang yang hidup di padang gurun Tuhan pelihara, lalu Tuhan keluarkan dia untuk menjadi pembuka jalan. Siapa dia? Yohanes Pembaptis. Dia hidup di padang gurun. Kalau Yohanes mau mengeluh, kenapa aku Tuhan jadi nabi hebat, tapi Tuhan bilang aku harus di padang gurun. Makanya kita bilang tidak ada nabi yang paling besar selain Yohanes Pembaptis. Itu Musa kalah sama Yohanes Pembaptis karena dia yang berseru di padang gurun, luruskan jalan bagi Tuhan. Lalu Tuhan Yesus datang. Dia nabi besar, tapi Tuhan pelihara dia di mana? Di padang gurun. Saudara, kesukaran, kesulitan bukan berarti maksud Tuhan mencelakakan hidupan kita. Haleluya. Tapi Tuhan punya maksud untuk apa? Menjadikan kita orang-orang yang layak menerima berkat-berkat Allah yang besar di hari esok. Ingat, padang gurun harus mendahului berkat-berkat yang hebat, berkat-berkat yang luar biasa. Maka dari itu padang gurun punya arti gini, lihat ya. Padang gurun itu dalam bahasa Ibrani itu ditulis Midbor. Midbor dari kata dasarnya dabar. Midbar dari kata dasar dabar. Dabar itu artinya berbicara. Kalau di perjanjian lama setiap nabi-nabi yang membawakan firman adalah Alkitab perjanjian lama terus begini. Maka nabi itu berdabar Taurat. Dabar. Waduh, makanya saya tertariknya di arti kata ini. Tuhan, padang gurun itu kesukaran. Padang gurun itu kesulitan. Padang gurun itu hidup tanpa harapan. Padang gurun itu ketika saya hidup jadi orang tua, anak saya ngelawan saya. Itu padang gurun. Padang gurun itu waktu saya jadi anak, aduh ini orang tua ini. Itu padang gurun. Padang gurun kita bukan seperti Musa ngalamin padang gurun. Tapi ada kesukaran demi kesukaran yang kita alami. Itu padang gurun hidup kita. Tapi saya suka kalau padang gurun itu artinya dabar. Adalah kesempatan Allah bicara kepada kita. Dabar, kesempatan Tuhan ngomong. Dan itu justru di masa kita sulit, masa kita sukar, masa kita sedang bergumul, masa kita sedang berteriak, Tuhan sukar ini hidup. Lalu Tuhan dabar buat hidup kita. Amin. Haleluya. Oke, senang banget saudara. Tapi kita lihat dulu, apa tujuan Tuhan membawa orang Israel di padang gurun supaya tujuan Tuhan terjadi, maka berkat itu jadi bagian orang Israel. Pertama kita ke Ulangan pasal 8 ayatnya yang kedua. Kita lihat tujuan Tuhan ada menaruh orang Israel dengan sengaja membiarkan orang Israel. Ada jalan pintas Tuhan sengaja naruh di padang gurun saudara. Aduh Tuhan. Oke, ayatnya yang kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di mana? Di padang gurun selama 40 tahun ini. Tahan situ. Saudara dengar, ini kan kitab apa namanya? Ulangan. Di sekolah suka ada ulangan. Berarti kalau guru buat ulangan itu adalah pelajaran-pelajaran yang pernah dipelajari dong gitu kan. Kalau ibu bapak anak-anak itu Napoleon itu hidup di zaman Kristus sebelum Masehi gitu. Nanti keluar ulangannya harus Napoleon. Jangan yang keluar waduh pahlawan Samratulangi. Beda, jangan. Karena itu disebut ulangan. Khotbah boleh diulang? Boleh. Karena sekali aja khotbah Anda nggak ngerti, diulang 10 kali aja kita nggak ngerti. Ulang. Makanya Alkitab ada kata ulangan. Nah, Bapak Ibu dengar, kenapa saya tahan situ? Ini firman kepada orang Israel setelah 40 tahun. Lalu firman ini memperingatkan mereka. Apa sih kamu 40 tahun yang lalu? Hei Israel,
Yakub, kamu 40 tahun apa? 40 tahun itu apa kamu? Dengar. Selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau mengetahui apa yang ada, untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada apa? Perintahnya atau tidak. Jadi 40 tahun Tuhan izinkan orang Israel di sana apa? Saya mau ambil kalimat ini. Supaya orang Israel direndahkan hatimu. Supaya engkau merendahkan hatimu. Engkau dicobai untuk tahu apakah engkau berpegang pada firman Tuhan atau tidak. Haleluya. Jadi Bapak Ibu dengar, perjalanan hidup kita yang sukar besok adalah jalan Tuhan untuk merendahkan hati kita. Coba kita baca ayat 11 dengan cepat. Ayat 11 sampai ayat 16. Ayat 11 sampai 16. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Supaya apabila engkau makan dan kenyang, mendirikan rumahmu serta mendiaminya, apabila lembu sapimu, kambing dombamu bertambah banyak, emas serta perakmu bertambah banyak, segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengking, ini saya bilang tadi padang gurunnya, dan tanah yang gersang yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Apa itu? Kamu 40 tahun, aku sudah latih kamu rendah hati. Sekarang kalau engkau diberkati Tuhan, engkau harus rendah hati. Haleluya. Rendah, engkau diberkati Tuhan, lembu sapimu gak pernah habis, engkau makan sampai kenyang. Engkau tidak pernah takut hari esokmu, karena kau ada semua. Saudara, Alkitab ngajar ternyata masa sulit kita ini, supaya waktu kita diberkati besok, kita itu hidup tetap rendah hati. Orang-orang yang sombong kemudian karena dia gak melalui proses padang gurun, saudara. Proses padang gurun. Generasi pelayanan gereja Pentakosta itu sekarang 100 tahun, saudara. 100 tahun itu adalah generasi ketiga. Sampai generasi ketiga masih terlalu banyak orang yang melalui perintisan yang begitu sulit, begitu sukar. Yang berbahayanya adalah orang-orang berikut yang menggantikan generasi awal hanya dengan duduk dan tanpa mengalami susah di masa yang lalu. Nah, ini dipertimbangkan. Orang-orang, ya, generasi saya ketika saya sekolah Alkitab, waduh, sukar, sulit hidup. Tidak ada modal apa-apa untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tapi militan ini kita dapat dari masa sukar itu. Masa sukar melatih kita kalau kita hidup kemudian diberkati, supaya kita rendah hati dan lebih mengenal Tuhan. Kalimat terakhir ini Anda perhatikan baik-baik. Hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Ngerti gak kalimat ini? Hanya untuk berbuat baik, supaya direndahkan hatimu untuk dicobai engkau. Terjemahan lainnya begini, supaya pada akhirnya engkau mengalami yang terbaik. Terjemahan lain. Jadi gini, Allah tuh latih kamu supaya kamu rendah hati, supaya kamu alamin yang terbaik. Apa itu? Tanah perjanjian. Haleluya. Orang-orang tinggi hati tidak akan alamin berkat-berkat Tuhan yang hebat. Saya percaya, saudara. Oke, kita lihat hidup kita. Kalau kita semakin hari semakin diberkati, saya tahu Anda tuh rendah hati. Makanya mengalir terus. Saya tanya, ada nggak air ngalirnya ke atas? Nggak ada. Rumusnya air selalu ngalir ke bawah. Pernah ke pancuran belum? Pasti enggak, saudara ya. Anda datang ke sana mandi. Iya, air pancuran datang dari atas, dari mata air. Tuhan tuh kalau nyalurin berkat ke hati-hati yang rendah. Di mana kita temukan hati rendah? Di padang gurun. Halo, di padang gurun. Maka kita akan semakin diberkati Tuhan. Nggak peduli orang sentimen sama kita. Nggak peduli orang bicara apa tentang kita. Kalau hidupmu rendah hati, Tuhan yang angkat hidup kita. Nggak perlu orang sikut sama kita. Nggak perlu ada orang gunting di dalam lipatan buat kita, supaya kita nggak ada maju. Karena ada yang menggunting karir kita, menggunting jabatan kita. Dengar, kalau kita rendah hati, bukan manusia yang angkat kita, Tuhan yang angkat kita. Kenapa? Supaya kita ngalamin apa? Mata air Tuhan di depan kita.
Tapi dengar, ulang. Di mana kita dapatin kerendahan hati itu? Di padang gurun. Tahun ini juga ada tahun latihan kita. Untuk kita menjadi orang-orang yang rendah hati dan menguji apakah kita punya hati kepada firman atau tidak. Yang kedua, ayat 3 sekarang dari Ulangan 8 ayat 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Bayangin saudara, Anda sebut nabi besar apapun sebelum orang Israel di tanah Mesir. Oh, Nuh, tak pernah mereka ngalamin mana. Ini orang Israel dapat berkat yang gak pernah itu nabi besar dapat. Hebat bukan? Yang nenek moyangmu aja gak tahu. Untuk membuat engkau mengerti. Ini yang kedua, mengerti apa itu? Bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Boleh bilang amin? Kalau saudara baca kalimat ini, saudara ingat siapa? Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ingat siapa itu? Ya, Yesus di mana? Di padang gurun. Jadi kehidupan Yesus sama seperti orang Israel. Nanti kita dapati ucapan Yesus juga di ucapan orang Israel, Tuhan kepada Israel sama yang diucapkan Tuhan. Waktu iblis datang mencobai Yesus supaya batu itu menjadi roti, saudara, apa Yesus bilang? Manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bisa bilang amin? Apa itu padang gurun? Padang gurun adalah tempat kita melatih mengenal suara Tuhan lebih jelas. Latih lebih jelas. Ilmu kita harus lebih jelas. Ada seorang anak kecil yang bisa dengar suara Tuhan. Sementara pendetanya gak bisa dengar. Tapi ini anak bisa dengar. Betul. Namanya adalah Samuel. Weh. Itu yang sukses Samuel bisa dengar suara Tuhan siapa? Guru sekolah minggunya. Amin, Bu. Bapak, apakah Bapak memanggil saya? Saya nggak manggil kamu, nggak pernah dengar suara. Udah kamu tidur. Malam itu Samuel dengar suara Tuhan. Eli nggak dengar suara Tuhan. Haleluya. Saudara duduk di gereja harus jadi Samuel. Amin. Amin. Tapi Tuhan udah lihat kok. Orang-orang yang memasang telinga buat Tuhan menjadi dirinya Samuel. Justru di masa mereka sukar hidupnya, sulit. Orang-orang yang berteriak kesukaran, kesulitan lebih mudah mendengar suara Tuhan daripada orang-orang yang tidak merasakan kesulitan yang ada di padang rumput yang hijau. Itu sebabnya saya mau bilang sama saudara, ini memang kok Tuhan, kenapa pendeta tanggal 1 gak hot, janji-janji berkat gitu saudara. Saya memberitahu yang pahit-pahitnya dulu. Kalau saudara lewatin ini, tidak ada berkat di balik hal-hal yang gampang. Semakin berat tantangan kita, semakin besar upah kita. Haleluya. Semakin berat beban kita yang kita lewatin, semakin besar pahala kita. Haleluya. Makanya yang kita mau, kalau mau rebut pahala, bicaralah beban hari ini. Bicaralah tantangan hari ini. Dan saya mau katakan sama saudara, apa yang Tuhan mau dari kita ketika engkau alamin kesukaran? Pertebal telinga kita, dengar suara Tuhan. Haleluya. Karena apa? Tuhan mau kita menjadi orang Kristen yang dapat menangkap suara Tuhan di tengah-tengah kegetiran. Jangan kita dengar suara manusia, jangan kita dengar suara dunia ini. Biasa dunia ini bilang begini, coba kau lihat, kau udah Minggu gereja, Kamis gereja, Sabtu doa, di rumah gak pernah berhenti berdoa. Bahasamu bahasa iman, coba lihat hidupmu gak pernah maju-maju. Ngapain gereja kalau engkau gak pernah ada kemajuan? Dunia ngomong gitu. Kenapa? Karena dunia ngomong dari segi roti, bukan dari segi yang diucapkan Tuhan. Coba kamu sekali-kali, jangan fokus. Kamu gak dapat apa-apa, tapi saya mau beritahu, orang Kristen yang kuat, ini bukan persoalan kita mendapat apa-apa, tapi kita melewatin kemenangan. Ini bukan persoalan hujan atau persoalan panas, amin. Ini persoalan bagaimana kita kuat melewati dua masalah yang besar-besar datang dalam kehidupan kita. Dan apa yang memberi kita kekuatan? Hanya firman-Nya dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saudara, yang ketiga, ayat 5, saudara. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang, sama-sama 2, 3, mengajari
anaknya. Yang kelima apa? Kenapa Tuhan mengizinkan padang gurun? Supaya Tuhan mau tampil sebagai Bapa buat hidup kita. Hebat bukan? Mau mengalami Tuhan sebagai Bapa enggak? Tempatnya adalah padang gurun. Saya tanya, di mana saat ayah merasakan hati seorang anak? Apakah anak itu hanya waktu senang-senang atau nggak ada masalah? Enggak. Waktu anaknya susah, bapaknya. Saya ingatnya udah lama banget ini. Kan mama saya kan meninggal umur 35 tahun. Jadi dia meninggal duluan daripada oma saya. Dari 8 bersaudara hanya mama saya yang dipanggil duluan. Sampai hari ini saya ingat sekali oma saya kalau doa. Orang dulu sampai dia udah 40 hari, setahun. Kalau oma saya ke kubur, dia masih ngomong sama mama saya. Dasarnya oma saya ini. Tapi omongan itu yang saya ingat apa? Tuhan, kenapa bukan saya yang Tuhan panggil, yang sorentah gini, daripada ini yang masih 35 tahun. Coba anak kita kalau jatuh. Ninov kalau jatuh. Astagfirullah. Saudara-saudara. Seluruh gerakan apa ada. Diperiksa. Sampai dari ujung rambut, ujung kaki. Nangis. Kalau dia nangis, kita ikut nangis saudara. Belum tahu anak pertama saudara ya. Gitu. Coba anaknya main-main biasa-biasa saja. Kita juga biasa-biasa. Biasa. Baik, biasa. Malah kita ngorok kan. Sebelum anak jatuh kita juga gak ikut nangis bukan? Saya ingat waktu saya susun skripsi waktu itu. Kami punya kamar begini saudara. Lalu di bawah pastori ada kamar sendiri saya buat. Ada tangga turun. Saya lupa, Jajel lagi merangkak. Dia main-main di lantai. Saya nggak lihat dia sudah di tangga saudara. Saya cuma dengar ada bola jatuh dari tangga. Putuk. Itu tangga miring gini ke pastori. Dia juga ikut miring. Ting. Aduh saudara, saya nggak tahu itu langkah anak tangga berapa. Saya loncat. Saya cuma bisa nengok dia, ngikutin saudara. Dan sampai selesai saya angkat tangan. Kamu berhasil dari atas sampai ke bawah, nggak berhenti di tengah-tengah. Tapi waktu itu segala upaya kita lakukan. Salah apanya anak? Bengkok apanya anak? Geger apa ini anak, saudara? Coba kalau dia biasa-biasa aja. Mana kita peduli dia punya kesehatan? Saudara, masa sukarmu adalah masa di mana Tuhan datang sebagai Bapa hidup saudara. Anda pikir kalau enggak sukar Tuhan tinggalkan? Tidak. Tuhan tidak pernah tinggalin kita. Amin. Haleluya. Justru di masa sukar, di masa engkau terluka, Tuhan bilang aku datang membalut luka hati saudara. Haleluya. Di masa engkau sedih, masa engkau tidak berdaya apa-apa, Tuhan datang kepada saudara. Roma 8 ayat 35. Coba kita baca saudara. Mari kita lihat ayat ini. Oke, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Ini dulu saya salah menerjemahkan ini. Dulu saya pikir siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan dan sebagainya. Maksudnya gini, biar saya ditindas, saya tetap mengasihi Tuhan. Biar saya sesak, biar saya dianiaya, biar saya kelaparan, biar saya telanjang, biar saya ada bahaya, biar saya diancam pedang, saya tidak akan meninggalkan Tuhan. Saya tetap mengasihi Tuhan. Saya salah itu. Yang benar gini, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Tuhan atas hidup kita? Itu terjemahan yang benar. Jadi gini, siapa yang akan memisahkan kita dari cinta Tuhan terhadap kita? Waktu kita apa? Ditindas. Waktu kita sesak hidup kita. Waktu kita dianiaya. Waktu kita kelaparan. Waktu kita telanjang. Waktu kita dalam bahaya. Waktu kita diancam hidup kita. Itu namanya padang gurun. Kesukaran, kesulitan. Tapi apakah yang dapat memisahkan dari cinta Tuhan terhadap hidup kita? Ngerti? Artinya biar engkau dalam bahaya, engkau kelaparan, Tuhan tetap cinta kita. Padahal engkau ninggalin Tuhan loh waktu engkau kelaparan. Padahal kita mengeluh, bersungut tentang Tuhan. Orang Israel contohnya. Kenapa Tuhan bilang membawa engkau berputar, tapi kemudian mereka terputar-putar. Sudah mau masuk di tanah perjanjian situ, mereka buat dosa. Tuhan kasih putar mereka. Putar 40 tahun saudara. Bukan waktu pendek mereka membayar harga ketidakdengar-dengaran. Tapi Tuhan cinta Israel. Haleluya.
Coba lihat di masa sengsaramu, Allah berdiri sebagai ayah yang membelai-belai kepalamu. Padahal engkau dalam keadaan sekarat, engkau nggak punya apa-apa. Dengar, waktu engkau nggak punya apa-apa, disitulah Tuhan mau turun dalam hidup saudara. Makanya waktu engkau alami kesukaran di 2024, ingat ini khotbah, ingat ini firman. Ini saatnya saya mau melihat Bapa saya membelai kepala saya. Waktu saya sukar, hati saya gundah gulana. Ini saatnya saya tahu ada tangan yang berlubang paku akan mengusap hidup saya. Dan saya akan terhibur di masa kesukaran. Perlu padang gurun? Perlu. Amin. Haleluya. Itu sebabnya kita bersuka sama Tuhan. Bukan hanya di waktu senang, tapi di waktu susah pun kita boleh melihat hal-hal ini. Tuhan selalu ada di hidup kita. Padahal kita bilang kita kayak seperti orang Israel. Ngelawan Tuhan, berkhianat sama Tuhan, menyembah berhala dan sebagainya. Tapi cinta Tuhan buat kita tidak pernah berhenti. Makanya Alkitab bilang, kalau engkau enggak setia, aku tetap setia. Kalau engkau enggak mau ngakuin aku di depan banyak orang, aku tidak mau mengakuikan namamu. Kalau engkau begini, aku pun akan buat seperti kamu. Waktu engkau enggak setia, aku tetap setia. Haleluya. Mari kita buka Lukas pasalnya yang keempat. Kita ke perjanjian baru. Lukas pasal 4. Ayatnya yang pertama. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Tadi Yesus ini sudah saya singgung-singgung di awalnya, saudara. Sekarang kita lihat, Yesus itu penuh Roh Kudus. Kapan dia penuh Roh Kudus? Ayat ini ayat sebelum Yesus dibaptis. Setelah Yesus baptis, dia penuh Roh Kudus. Maka baptis supaya peluang Roh Kudus penuh atas kita. Amin. Tapi orang yang penuh Roh Kudus, apa yang pertama Tuhan buat? Bawa di padang gurun, kayak Yesus. Kata dibawa atau membawa, itu terjemahan aslinya adalah ekbalo. Ekbalo artinya diutus dengan paksa. Atau dipaksa. Aduh, gak enak kalau dipaksa ya. Tapi Tuhan maksa memang. Kesana. Kita gak bisa lawan, Tuhan maksa tetap harus jalanin jalan Tuhan dan bukan jalan kita. Yusuf siapa yang mikul salib ya? Yusuf Arimatea? Dia diseret, dipaksa pikul salib. Masuk namanya di Alkitab, saudara. Kalau ada yang dipaksa-paksa, saudara, selama itu firman. Kadang memang harus kita ada di posisi terpaksa karena memang hati kita memang bertentangan, saudara. Kan khotbahnya kemarin, saudara. Ketika Yesus lahir, terganggulah Herodes dan seluruh orang di Yerusalem, saudara. Kenapa itu terganggu? Apa? Terganggu. Ada banyak orang yang terganggu karena Yesus. Karena kesenangannya. Senang jalan-jalan kalau Tuhan Yesus terganggu sama Yesus. Dan sebagainya. Terpaksa, Tuhan maksa, saudara. Yesus itu dipaksa Tuhan. Ada di mana? Ada di padang gurun. Nah, ada di padang gurun. Apa dia di sana? Dia dicobai oleh iblis. Dan Bapak Ibu Saudara, saya nggak usah baca Alkitab tentang Yesus ini. Saya mau beritahu sama saudara, padang gurun Yesus adalah cerita tentang kemenangan atas kuasa-kuasa setan. Haleluya. Amin, saudara. Begini maksudnya. Setiap kali kita dalam masalah, kadang setan mengambil kesempatan menunggangi masalah kita. Makanya doa saya sekali gini, kalau sakit, Tuhan jangan sampai sakit ini ditunggangi iblis. Sakit ini memang karena kita mesti sakit. Ya siapa suruh kita mandi hujan tengah malam gitu kan, masuk angin, influenza. Tiba-tiba sakit yang lain, salah kita sendiri. Tapi yang kita doain gini, jangan sampai iblis nunggangin. Kenapa? Karena iblis cuma bisa menunggangi setiap kelemahan-kelemahan kita. Kita yang memulai salah, iblis yang tunggangin, saudara. Kadangkala kita takutnya gini, orang Kristen itu berjalan di padang gurunnya, tapi padang gurunnya ditunggangi setan. Itu bahaya. Yesus di padang gurun, apa yang datang sama dia?
Alkitab bilang malaikat itu melayani Yesus. Tapi hari terakhir ketika Tuhan Yesus menang terhadap ujian padang gurun. Apa itu? Setan, iblis. Saudara, kita berdoa di 2024 setiap kali persoalan datang sama kita, jangan iblis yang tunggangi itu. Karena kalau iblis tunggangi, dia bawa kita pada kebinasaan. Saudara dengar, waktu kita nggak suka sama orang, berbahaya kalau itu ditunggangi iblis. Kalau itu tunggangi iblis, maka yang timbul adalah benalu-benalu kebencian. Tapi kalau engkau ditunggangi Tuhan, apa yang keluar adalah kita nggak hidup dari roti secara jasmani, tapi kita hidup dari firman. Yang keluar dari firman di depan kita, mengampuni, mengasihi. Ini bahaya banget. Waktu engkau miskin, kalau iblis tunggangi, itu yang saya bilang tadi. Kadang kita bilang, ngapain ikut Tuhan? Aku begini terus, nggak pernah perubahan. Bahaya Bapak Ibu Saudara. Tetapi padang gurun harus jadikan tempat kita menang dan kalahkan kuasa kegelapan. Amin. Caranya apa? Seperti Yesus, pakai firman Allah. Tadi kan 3 hal. Undang Tuhan jadi Bapa di depan kita. Pakai telinga kita mendengar firman-Nya. Pasti kita kuat di padang gurun kehidupan kita. Amin. 2024 kita akan jadi orang-orang yang menang dan penuh kemenangan. Tadi kotek lagi. Salah ini. Tadi itu cuma ayat 35 ya. Ada 2 ayat terakhir. Coba kita undur ulang. Ayat 35 tadi. Haleluya. Siapa yang mengenal kita dari kisah Kristus? Ayat 36 sekarang. 36. Perhatikan ini. Ayat 36. Ya. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ya itu wajar. Kami Tuhan, gara-gara Tuhan kami ini seperti orang seperti apa? Dalam lembah maut, dalam bahaya maut kami. Tapi kami tahu Tuhan gak pernah meninggalkan kasih-Mu atas kami. Amin. Ayat 37 perhatikan. Tetapi dalam semuanya itu, dalam lembah maut, dalam bahaya maut, dan semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah apa? Itu mengasihi kita. Nggak peduli kita di lembah maut. Selama Tuhan mengasihi kita, kita akan tampil jadi pemenang. Haleluya. Kita akan tampil jadi pemenang dari setiap persoalan hidup. Oke, iblis boleh datang mengincar kelemahan-kelemahan kita, menunggangi kita supaya hancur rumah tangga kita, hancur bisnis kita, hancur hidup kita. Kita nggak jadi orang berrohani di hadapan Tuhan. Tapi dengar, sekalau waktu kita ngikutin Tuhan di tengah-tengah kesukaran ini, kita akan tampil sebagai orang-orang yang menang. Yesus menang di padang gurun, menang, dan perjalanannya dimulai dengan melayani. Tuhan gak boleh melayani dulu sebelum lewatin padang gurun. Makanya orang-orang harus diuji dulu, baru melayani. Yesus melayani, 3 tahun dia melayani. Dia sukses, ngusir setan, nyembuhin orang. Karena dia telah menang, mengalahkan maut. Dan akhirnya dia sampai ke Kalvari. Dia memberikan hidupnya buat saya dan buat saudara. Supaya kita mengalami kemenangan yang hebat dari Tuhan Yesus. Tundukkan kepala kita. Haleluya. Siapkan hatimu di perjamuan kudus ini. Biar Allah hadir bersama kita dan lewat perjamuan kudus ini ada suplai kekuatan ilahi dalam hidup kita. 2024 bukan tahun yang lebih baik dari kemarin. Dan tidak ada jaminan untuk itu. Orang lain mungkin mengalami hal-hal yang lebih baik di tahun ini dari kemarin. Tapi belum tentu dengan hidupku, belum tentu dengan hidup kita. Satu hal yang perlu kita fokus bukan kepada apa yang kita mau alami Tuhan. Tapi kami fokus kepada siapa yang berjalan bersama kami di tahun ini. Kami bisa melewati kesukaran, kesulitan, bahaya maut. Di padang gurun yang sukar, yang sulit, gak ada janji-janji kehidupan. Itu hanya karena Yesus. Hanya karena firman yang kami dengar. Kami mempertajam telingaku mendengar firman setiap waktu, setiap saat. Kalau engkau sudah kuat dari mendengar, terbukti dari sepak terjang saudara dan reaksi-reaksi hidup saudara. Kita bangkit berdiri. Pelayan Tuhan, mari ke depan. Kita mau perjamuan kudus. Di padang gurun yang sukar ini, Tuhan mau memberi tiang awan dan tiang api menuntun hidup kita. Tuhan memberi mana buat kita. Orang Kristen
Jangan takut di masa sukar saudara. Ada mana dari Tuhan. Dia mengirim burung-burung puyuh yang kita makan setiap waktu. Ada kemudahan kita diberkati Tuhan di tengah kesukaran. Tuhan bilang orang Israel tidak perlu mengganti baju mereka, pakaian mereka. Karena pakaian mereka dijaga selama 40 tahun. Kasut mereka terpelihara, gak pernah rusak. Menginjak kerikil, batu-batu karang. Anda tahu padang gurun, bukan hanya pasir di sana, tapi ada batu-batu karang yang menonjol di padang gurun itu. Tapi Tuhan bilang, aku pelihara kasutmu. Bahkan kakimu tidak akan pernah bengkak selama 40 tahun. Kemanapun kau pergi, Tuhan pelihara. Saudara dengar, Tuhan mengasihi hidupmu. Jangan pernah mundur di waktu susah. Percayalah, negeri perjanjian jadi bagian kita. Jangan pernah mundur karena surga, negeri perjanjian Tuhan atas kita akan kita alami. Kita pandang Yesus yang sudah menang dari padang gurun sampai Kalvari. Dia menyisihkan kesukaran-kesukaran. Dia mengutamakan keselamatan saya dan keselamatan saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati Tuhan perjamuan kudus ini. Berkati roti dan anggur ini. Kuduskan dengan kuasa-Mu. Berikan khasiat darah Tuhan dan bilur-bilur-Mu atasnya, supaya kami yang menerimanya, kami yang memakannya, kami yang mengecap merasakannya, kami menikmati Tuhan dalam perjamuan ini. Menikmati darah pengampunan-Mu, menikmati bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan sakit kami, bahkan jiwa kami Tuhan. Dan berkati kami hamba-hamba Tuhan yang melayaninya. Urapi kami, kuduskan kami, layakan kami di dalam nama Yesus. Kami siap melayani Tuhan. Haleluya. Amin. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Jesus Tuhan, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tuhan takkan pernah
memegang roti dan anggurmu dengan iman. Ini bicara pengorbanan Tuhan atas hidupmu. Siapa engkau dan saya? Kita nggak layak. Manusia celaka yang nggak pantas buat surga. Tapi Tuhan mengambil posisi tak pantas itu, menanggung hukuman kekal itu di kayu salib, supaya kita ada peluang menikmati kekekalan, yaitu surga. Bukankah roti dan anggur ini bicara tentang tubuh dan darah atas pengorbanan yang ada di dalam kita? Terima kasih Tuhan. Di tangan kami ada roti dan anggur Tuhan. Biar kami menikmati kuasa dari perjamuan ini. Untuk setiap kita yang menerimanya dengan iman, akan pulang dengan kemenangan dari perjamuan Tuhan yang hebat dan luar biasa ini. Angkat roti dengan tangan kananmu. Dengar firman sebelum kita makan roti ini. Yang kuteruskan kepadamu, aku terima dari Tuhan bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari umat Tuhan, kita makan roti tubuh Tuhan Yesus Kristus dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, kami sembah Engkau. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus Tuhan. Siapkan cawanmu. Angkat di hadapan Tuhan. Sebelum minum dengar firman Tuhan ini. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan roti tadi, lalu katanya, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti tadi dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus dari setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia. Yang sakit sudah sembuh, yang lemah dikuatkan. Ada yang mau didoakan secara khusus sebelum kita pulang? Yang bawa milik Tuhan, engkau boleh melangkah dengan iman, menikmati ajaib dan kemurahan dan kasih-Nya yang tidak pernah berhenti. Di setiap waktu kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Tuhan. Berkati rumah tangga ini, lawat dengan kasih sayang-Mu keluarga Ibu Erni, suami istri dan anak-anak mereka Tuhan. Sejahterakan rumah tangga ini, pakai mereka jadi alat Tuhan. Kesetiaan mereka untuk jujur, Tuhan memberkati berlimpah-limpah dengan tidak kekurangan. Dan masa depan anak-anak mereka
diberkati. Berjalanlah sebagai anak muda yang melihat hari esok tidak dengan kekhawatiran, karena Tuhan merendahnya menjadi kebaikan bagimu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Diberkatilah rumah tanggamu, keluargamu, anak-anakmu. Kelimpahan kasih sayang Tuhan tidak pernah habis di hidupmu. Memulihkan kesehatanmu, menyembuhkan engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menjadi kepala keluarga yang hebat, suami yang luar biasa. Dan hari esok keluarga rumah sungguh ada. Tuhan di sana bersama anak-anakmu membesar dalam kuasa-Nya. Terima janji Tuhan di dalam nama Yesus berkati. Berkati keluarga Pansu. Berkat yang tidak pernah mereka pikir diberikan di tahun ini. Mengalir teristimewa berkat sukacita. Kebaikan-kebaikan yang gak pernah berhenti di hati mereka Tuhan. Suami istri menular pada seluruh anak-anak mereka. Tuhan diberkati di dalam nama Yesus. Masa depan anak mereka semua ini ada dan melimpah dan tidak pernah kekurangan. Kami percaya apa yang mereka kerjakan lakukan di dalam nama Yesus berhasil, dan apa yang mereka rancang Tuhan di sana mendatangkan kebaikan. Terima berkat Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjalanlah sebagai anak muda yang hebat, diberkati dan tidak pernah kekurangan. Tuhan tolong hidup masa depanmu ada, memberkati studi dan usaha. Di dalam nama Yesus Tuhan berkati. Kemurahan ini tidak pernah jauh darimu. Bersama langkah-langkahmu sebagai orang muda yang selalu sukses dan diberkati. Terima janjinya ya dan amin. Di dalam nama Yesus Tuhan berkati. Rumah tangga yang terus mengalir dalam anugerah kemurahan yang tidak pernah jauh darimu. Lakukan benar-benar suami dan anak-anakmu. Terima janji Tuhan ini. Tahun ini akan tahun kemenangan bagi hidup yang kau terikat sempurna dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati engkau. Anugerah kemurahan Tuhan berjalan terus mengalir bersama hidupmu. Kebaikan ini tidak akan pernah jauh. Penghiburan Tuhan selalu ada padamu. Membenahi hidupmu. Hari esokmu pasti ada. Dan diberkatilah keluarga rumah tanggamu. Dimenangkan dan diselamatkan bagi kemuliaan Allah. Dalam nama Yesus. Berkati anak-anak kecil ini Tuhan. Limpahi mereka dengan Tuhan kebaikan sekian Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Dan makai sampai hari esok mereka berkati dua orang tua mereka. Jadilah ibu yang hebat, ibu yang diberkati, ibu yang kuat, ibu yang kepadamu kekuatan Tuhan mengalir. Apa yang kau doakan bagi anak cucumu diberkati. Kau tidak pernah kekurangan dan kebutuhan di hari esok Tuhan adakan. Dalam nama Yesus Tuhan berkati. Anak-anak muda yang terus melimpah dalam kasih karunia. Sukacita ini ada terus bagi hidup. Percayalah apa yang kau jalan di hari esok. Kau tidak sedang berjalan sendiri, tapi Tuhan berjalan bersamamu, memberkatimu di dalam nama Yesus. Segala keperluan kebutuhan jasmani rohanimu Tuhan adakan. Adakan cita-citamu Tuhan di sana terbaik, jauh lebih baik dari yang kau harapkan di hidupmu. Di dalam nama Yesus Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di surga buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih sayang-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam kekekalan, dalam kekekalan kamu lihat. Dalam kekekalan, kamu lihat. Segala pujian hanya bagi Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang hebat, Allah yang kuat, yang telah menolong kami masuk 2024 tanggal 1 di bulan pertama ini Tuhan. Ini karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena kasih sayang Tuhan. Dan bukan kami pintar, gagah, hebat, kuat kami Bapa. Kami beriman kalau Engkau telah meloloskan kami lewat tahun 2023, maka hal yang sama akan kami alami di 2024. Bahkan mengalami Yesus di hidup kami lebih lagi,
lebih-lebih menikmati Tuhan, merasakan kuasa-Mu, menikmati kasih-Mu. Di 2024 ini kami akan semakin diberkati. Apa yang dikerjakan dengan tangan kami berhasil. Usaha pekerjaan apapun itu berhasil. Di tahun yang baru ini kami boleh campur tangan Tuhan atas keluarga kami, rumah tangga kami, hidup kami. Dan kami akan jadi orang-orang yang sukses, yang tidak pernah kekurangan yang baik. Karena Tuhan mengadakannya bagi kami. Berikan kami kesehatan yang lebih prima Tuhan di 2024. Kalau ada bibit-bibit penyakit Tuhan yang mau coba masuk dari 2023 sampai di tahun ini, kami tolak di dalam nama Yesus. Berikan kami penghiburan, sukacita. Penyakit-penyakit Tuhan yang menggerogoti jiwa kami, kami tolak di dalam nama Yesus Tuhan. Kami tahu firman-Mu, kebenaran-Mu itu adalah sukacita bagi kehidupan kami. Dan kami akan disegarkan tubuh kami, jiwa kami, bahkan roh kami Bapa. Bahkan iman kami di tahun ini menjadi iman yang semakin melimpah ruah, kuat, mengikut Tuhan. Iman yang militan di dalam Engkau Tuhan. Dan kami terus menempuh tantangan persoalan bersama Tuhan di tahun 2024 ini Bapa. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir, ulurkan tangan-Mu Bapa. Kami tahu tanggal 1 ini Tuhan mereka mungkin ada perjalanan-perjalanan, tapi Engkau kenal mereka Tuhan. Engkau lihat hati mereka bahwa berkati mereka dengan limpah kasih sayang Tuhan. Kalau ada yang sakit Tuhan gak sempat datang, sembuhkan dalam nama Yesus. Yang bimbang, yang ragu, yang kecewa, yang hatinya tidak dalam kesukacitaan Tuhan, ini tahun baru. Taruh sukacita Tuhan, sukacita yang membawa mereka dekat dengan Tuhan. Dan kumpulkan kami jemaat Tuhan di hari-hari yang akan datang untuk menyembah, memuji, dan membesarkan akan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati langkah pulang jemaat Tuhan. Apapun aktivitas kami lakukan di sepanjang hari ini di mengisi tahun baru, Tuhan sertai, lindungi, lingkupi kami kemanapun kami pernah berada. Kami tahu Tuhan menolong, menyertai kami. Kami akhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan menyerahkan langkah pulang kami ke dalam tangan kasih sayang Tuhan. Angkat tangan dan hatimu dengan iman, terimalah anugerah dan damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan, serta urapan yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus terus menyertai kita yang tetap setia, taat, bertahan sampai hari Tuhan kembali. Maranatha, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Puji nama-Mu Bapa, dimuliakan nama-Mu.